Lah model manusia begini loh penghancur kerusakan, buat kerusakan. Habaib dicari omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat lalu mengatakan habaib begini doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai dongeng-dongeng khurafat dari Habib Alawi. Jadi mereka itu mendongengkan khurafat ini berdasarkan kitab-kitab dari leluhurnya. Yang menjadi masalah adalah mereka itu kalau berceramah itu selalu kompak. Jadi bukan satu Habib, dua Habib, tiga Habib, tapi ini sudah mayoritas para Habib Alawi ini kalau berceramah isinya hanya dongeng khurafat. Dan semuanya sama teman-teman. Jadi bukan karena kita itu membencinya, bukan karena kita itu ingin menjatuhkannya, tapi ini masalah umat. Jadi kalau kaum muslimin ini yang masih awam, ketika mendengar yaitu kisah-kisah dongeng khurafat dari leluhurnya Habib Alawi, ini apa nggak menyesatkan teman-teman? Dan ini sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Namun yang saya anehnya teman-teman, Buya Yahya ini malah membela yaitu Habib Alawi. Jadi bukan karena kita itu membenci, enggak. Tapi kita ini ingin meluruskan bahwasanya itu bukan karomah. Karena mereka itu kan mengatasnamakan karomah. Tapi kenyataannya sangat bertentangan ya teman-teman. Dan ya karomahnya itu sangat di luar akal. Maksudnya adalah melebihi mukjizat para nabi dan rasul. Jadi intinya mereka itu ingin dikultuskan. Nah seperti itu ya teman-teman. Tapi pada akhirnya kaum muslimin ini yang masih awam ya ketika mendengarkan ini malah bukan mendapat ilmu, malah mendapat dongeng-dongeng yang belum tentu kebenarannya. Seperti sebagai contoh ya teman-teman, ada seorang Habib yang bisa mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari, yaitu adalah Faqih Muqaddam. Ada juga yang bisa menurunkan hujan susu di kota Eden sana teman-teman. Ada juga yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ada juga yang bisa membentak malaikat Munkar dan Nakir. Nah, itulah teman-teman ya, yang mereka anggap itu adalah karomah. Padahal itu adalah kisah-kisah dari leluhurnya yang belum tentu kebenarannya disampaikan kepada umat. Jadi para Habib ini menyampaikan berdasarkan kitab dari leluhurnya. Nah seperti itu teman-teman. Tapi ini ada video yaitu dari Buya Yahya yang dimana Buya Yahya ini malah membela habis-habisan yaitu Habib Alawi. Coba mari kita dengarkan videonya. Nah sekarang ini yang menjadi masalah ada sebagian orang ingin mencari kesalahan kelompok tertentu untuk diangkat, untuk digunakan menjatuhkannya. Kalau begitu rumus hidup manusia, kayak begitu. Itulah penghancur keindahan. Nah teman-teman, jadi kita itu bukan mencari kesalahan, bukan merendahkan. Tapi yang menjadi masalah, mereka itu para Habib Alawi itu, ketika berceramah, semua hampir sama. Yaitu mendongengkan khurafat dari leluhurnya kepada jamaahnya. Ini yang jadi permasalahan teman-teman. Karena mereka mengakui di situ adalah karomah dan itu ada kitab-kitab dari mereka. Ini yang jadi masalah. Padahal kitab itu adalah kitab karangan dari leluhurnya. Kisah-kisah dongeng khurafat, dusta, bohong, lalu kemudian disampaikan kepada umat. Ini yang menjadi masalah. Bukan karena kita itu mencari kesalahan. Ya mereka itu memang salah ya. Ketika berceramah isinya hanya dongeng khurafat, ya salah ya kita bilang salah. Bukan mencari kesalahan dan menghancurkan suatu kelompok, bukan. Ya. Pak Buya Yahya, coba mari kita lanjutkan. Dia tidak menemukan satu kelompok, kecuali kita cari jeleknya, lalu kita angkat. Tidak ada sekelompok manusia, kecuali kita cari jeleknya, kita angkat. Mungkin kalau kita tatanan kehidupan, misalnya, kita pergi ke instansi atau apa, kepolisian misalnya, ketentaraan, atau apa. Kita cari polisi yang jelek. Lalu kita katakan, polisi gak benar. Nah, ini kan saya curang. Kita nggak jujur dalam hal ini. Atau wah ketemu Gus, ada satu Gus yang salah, langsung kita jadikan alasan dasar Gus. Nah kenapa kok saya curang begini? Berarti saya ingin menanamkan kebencian. Gus itu ada yang belajar sampai menjadi orang alim, ada Gus nggak sempat belajar lalu kepleset. Maka sungguh saya ini adalah penfitnah kalau saya hanya mengambil bagian dari ketidakbenaran Gus ini. Gus tahu Gus ya? Gus itu anaknya Kiai kalau di Jawa Timur tuh. Nah, saya hanya mencari modelnya Gus yang nggak benar, lalu saya angkat untuk namakan kebencian. Awas hati-hati, jangan dendang dua pesantren. Gus-Gusnya nggak benar, loh saya fitnah, ngapain? Lah model manusia begini loh penghancur kerusakan, buat kerusakan. Habaib dicari omongan habaib yang nggak benar, lalu diangkat, lalu mengatakan habaib begini doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib.
Ya, pantas ya teman-teman ya. Kenapa Buya Yahya ini membela mati-matian dongeng-dongeng khurafat dari Habib Habib Alawi? Ya karena Buya Yahya ini belajar dengan Habib Habib Alawi. Tentunya nggak enak kalau kita nanti membantah dongeng khurafatnya, kita bilang itu khurafat terang-terangan, nggak enak gitu teman-teman. Jadi semestinya kalau sebagai ulama ya Pak Buya Yahya, harusnya Pak Buya Yahya ini yang hak katakan hak, ya, yang benar katakan benar, yang batil katakan batil ya, yang salah katakan salah. Jadi bukan cari amannya saja. Jadi orang yang bertanya ini malah bingung ya teman-teman. Bukan mencari jawaban, malah disalah-salahkan gitu teman-teman. Jadi Buya Yahya ini terus terang ya, tidak imbang gitu, jadi berat sebelah. Kan mereka ini, para Habib Alawi ini ketika berceramah, kan sudah saya katakan, mereka itu bukan satu dua, tapi hampir mayoritas Habib Alawi itu ketika berceramah, itu selalu meninggikan leluhurnya. Selalu mengisahkan bahwasanya leluhurnya ini memiliki banyak karomah, yang bisa memadamkan api neraka dengan menggunakan jari kelingking. Ada juga yang kalau saya nggak malu kepada Allah, neraka jahanam akan saya padamkan. Jadi ini apa teman-teman ya? Bukan satu dua Habib, tapi mayoritas. Bukan itu saja teman-teman ya, khurafatnya ini sangat luar biasa ngibulnya. Nah, jadi Pak Buya Yahya, tolong dikaji kembali ya, kalau ingin menasihati Habib ini, katakan hak, ataupun katakan benar ya. Kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Jadi jangan abu-abu. Jadi umat ini malah bingung, mana ini yang benar, mana ini yang salah. Nah seperti itu. Coba mari kita lanjutkan. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat? Iya, saya tahu. Saya nggak pernah dengar. Atau sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau Anda sampaikan pada kami akan berubah. Kami belajar kok. Bahkan mungkin sesaat kami jadi guru Anda, tapi Anda lebih sering jadi guru kami kok. Kenapa? Maka yang perlu diperhatikan, ini loh penfitnah. Pengen menanamkan kebencian. Ketemu kiai langsung dicari kejelekannya. Nanti ada mencari kejelekan pondok. Pondok kan ribuan. Hanya ada 5 pondok yang nggak benar langsung diekspos. Pondok adalah bukan tempat yang aman lagi buat para santri. Dia penfitnah kan? Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada 1-2 habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali. Lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan titik ukuran? Ya, nggak begitu ya teman-teman. Tapi ya yang sering saya tampilkan itu bukan habaib yang nggak belajar ke pondok. Enggak. Itu malah mereka itu belajar ke Tarim. Pusatnya sana. Pusatnya Tarim itu. Ya, yaitu Bapak Umar itu teman-teman ya. Bapak Umar Al-Hafiz. Itu pusatnya Tarim, itu belajar di sana mereka. Apakah mereka itu nggak belajar? Ya belajar, tapi yang dibelajari itu adalah kitab-kitab dari leluhurnya, ya, bermacam-macam karomah, Pakai Muqaddam, Habib ini Al-Haddad Al-Habsi. Jadi mereka itu kalau berceramah itu selalu meninggikan leluhurnya. Masa ya Pak Buya Yahya ini nggak melihat ya? Kan sudah banyak video-video yang beredar itu. Yang mendongengkan khurafat itu bukan Habib yang ini teman-teman ya, bukan Habib yang apa namanya ya, yang nggak belajar. Mereka itu belajar sampai ke Tarim sana. Seperti ya, sampai itu Ali Jindan ya, Jindan itu teman-teman. Bukan Ali Jindan yang khurafatnya luar biasa, yang Jindan satu lagi tuh, yang badannya agak gembal-gembal tuh, itu katanya murid ya Habib Umar Al-Hafiz itu ya. Tapi apa teman-teman ya? Itu pernah menceritakan khurafat di sebelahnya Yusuf Mansur sama siapa namanya? Gus Baha. Itu katanya nanti di kuburan itu ya, kalau kita itu selama hidup kita itu belum sempat menghafalkan Al-Qur'an, nanti di alam kubur itu ada les private ya teman-teman. Jadi sampai hari kiamat dibangkitkan nanti sudah hafal Al-Quran. Nah ini ya, sampai itu Habib Jindan itu teman-teman. Itu belajar, bukan orang nggak belajar. Maksudnya bukan Habib yang nggak belajar. Jadi kalau saya lihat, ini Pak Buya Yahya ini intinya bukan memberi jawaban si penanya, tapi malah menyalah-nyalahkan si penanya gitu ya teman-teman. Saya belajar dengan para habaib. Saya tahu ilmu-ilmu beliau juga. Karena kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Tapi ada Habib ini, loh itu yang itu. Saya kan tidak ngambil yang itu. Sama, saya tidak ngambil Gus sama Kiai itu yang nggak benar, ya jangan diambil dong. Lah Anda kan belajar. Yang jelek adalah kalau Anda mencari kejelekan Gus-Gus untuk merendahkan Karangkowagis. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi pada intinya yang ingin saya sampaikan ini adalah Pak Buya Yahya itu membela mati-matian Habib-Habib penyebar khurafat ya. Jadi kita-kita ini yang menyampaikan kebenaran, yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Ya kalau ada seorang Habib yang berceramah, ketika berceramah itu tidak ya menyebarkan dongeng khurafat sih nggak masalah. Ya ataupun mereka berceramah itu yang disampaikan adalah qala Allah qala Rasul, nggak masalah. Tapi kenyataannya
banyak ya, mayoritas Habib Alawi itu ketika berceramah itu kebanyakan adalah yang disampaikan dongeng-dongeng khurafat dari leluhurnya. Ini loh ya Pak Buya Yahya, bukan kita itu apa namanya itu menjatuhkan suatu kelompok lalu kemudian merendahkan, enggak. Tapi kenyataan mereka itu sendiri yang merendahkan diri mereka sendiri, yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi ketika berceramah isinya khurafat ya. Jadi malu lah seharusnya gitu teman-teman ya, mengaku cucu Nabi tapi yang disampaikan khurafat kan harus malu. Tapi itu sudahlah ya. Ya, saya tidak mengakui mereka itu adalah cucu Nabi. Ya, mereka saya anggap adalah ya orang biasa. Saudara kaum muslimin, ya kita. Kalau mereka itu mengaku cucu Nabi, sangat jauh sekali dari karakternya, penyampaiannya, akhlaknya, ketika apa namanya itu bermuamalah, ketika berhadapan dengan sama kaum muslimin, yaitu para muhibin, ya mereka seperti apa teman-teman? Seakan-akan para muhibin ini adalah budak-budak mereka. Sampai ada ya Pak Harbi Smith itu menarik kumisnya sampai rontok gitu teman-teman. Ya itu seperti apa ya kita lihat itu para Habib Alawi ini. Namun Buya Yahya ini takut mungkin ya ataupun nggak enak menyampaikan kebenaran, nggak enak sama Habib gitu ya. Nah seperti itu. Jadi apa yang saya tampilkan video-video khurafat-khurafat itu sampai atas ke bawah dari Fakih Muqaddam dan seterusnya ya, itu semua khurafat. Nggak ada yang benar teman-teman. Ada yang bisa menurunkan hujan susu. Ketika ditanya langsung di sana malah suruh berobat. Itu ada yang menanyakan langsung di kota Eden sana. Anak muda, kalau sakit berobat. Jadi gila gitu teman-teman. Jadi orang yang mempercayai dongeng khurafat Habib Alawi ini adalah sakit. Harus cepat-cepat berobat itu ya. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.